Papap sikim pam di Absurd Vlog. Oi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita kembali lagi bersama Istiqomah malam Senin. Taklim yang dibina oleh Ustadz Saiful Mukhazani. Habis Hadrama Saudan, kita langsung menuju ke Cilodok. Untuk selanjutnya saksikan terus, jangan di skip. Kalau ada iklan, udah nongol apa belum? Ya, pokoknya terus saksiin. Jangan lupa, jangan cuma nonton, di share, di like, di komentarin gua harus ngapain. Jangan lupa di subscribe juga. Ayo bantu 1000 subscriber. Saudara semuanya. Ini di depan ada Ustadz kita, Ustadz Saiful Mukhazani, yang memakai nomor punggung 46 karena beliau selain jadi Ustadz, beliau juga Valentino Saiful. Iya. Motornya Supra, bukan sembarang Supra, tapi Supra 500 cc, saudara. Ini dengan spek V-twin seperti Harley Davidson. Itu yang model mesinnya V. Tapi ini injeksi dia mesinnya. Supra, bukan sembarang Supra ini. Di kabar burung Supranya udah nyampe India, langsung PP, udah nyampe, ngopi balik lagi, udah nyampe India. Iya, ke Bogor lagi. Saking hebatnya beliau ngetes mesin katanya. Tuh. Nah, bagi yang minat boleh hubungi. Iya dong, Ustadz Saiful. Ada dulu kali. Gagah banget Arjuna. Valentino Saiful. Iya. Pokoknya terus ikutin. Oke. Ya, balik lagi. Kita udah memasuki wilayah Cilodok. Kurang lebih 100 meter lagi kita sampai di Masjid Guru Kita Bersama Sayyidul Walid, Bagaimana Hasan Jabar Sekar, yaitu Masjid Guru Mustafa Center. Serta kita akan juga ziarah baca maulid Sinten Durar, sama yang terakhir yaitu Haji Fikri. Iya, itu aja. Iya, kita udah sampai nih. Udah sampai nih ya. Langsung neng. Udah. Iya. Assalamualaikum. Keren. Hancur. Ya, set. Kenceng dia boy juga. Ya. Kenceng dia bawanya. Iya, ini pembuatan trailer, saudara-saudara. Sendalnya mana tanda sendal? Sendalnya, Bo. Udah. Taruh. Siap. Penuh dengan rekayasa itu. Ya, namanya hidup ya. Ya, Bang Ustadz. Filosofi hidup dong kata-katanya. Aduh, gak bisa berkata-kata dia. Itu kata-kata. Udah susah berkata-kata udah. Untuk hari ini. Ma bin nas ilan nas. Artinya Manusia ya manusia, mau gimana juga manusia tetap. kesimpulannya Simpulannya ya manusia tetap manusia. tuh kata-kata langit. Wajib dicerna, wajib ditanya lagi sama Ustadz. Apa artinya? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Tenenenet. Ayo, antem dulu. Gus, tenteng Gus. Iya, tanteng.
Baru buat. Santri kan? Santri bukan? Bang kamu yang input. Kalau ada yang Ya. mau berontak pas tidak. Benar. Gus, kata-kata untuk malam ini. Ayo dong. Di belakang Akbar. Jangan jadi orang. Kucing kurus bukan tak makan. Tadi namanya orang tetap orang. Ini Sekarang jangan jadi orang. orang, tapi jadilah manusia. Ai, mak, tuh dalam banget itu. Apa? Di dalam maksudnya tadi kan Karena manusia kalau manusia. orang bisa jadi orang-orang di sawah. Oh, gitu artinya. Kalau manusia itu artinya berakhlak mulia, berdedikasi tinggi dan Ya. berakhlak yang luhur tinggi sebagaimana Oh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun lakal basyar. Artinya? Manusia itu bukan manusia biasa. Oh, sholli alaihi. Ya. Itu santri. Santri. Oh, bukan. Kucing kurus Santri. mandi di papan. Cakep. Ayo, Papan dibawa dari Marunda. cakep. Kalau dia Nur. bukan tak makan, saya mau kekurangan nasi. Kurang nasi. Cakep. Cepetan. Terlalu gagah. Privat lama banget. Orang alim kalau jalan pelan emang. Oh iya. Karena Rasulullah cepat kalau jalan ya. Gandeng. Biar kelihatan itu harmonis. Lu lagi lebih batas kan. Hah? Enggak ada, bukan Habib Atos. Bukan. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Wajinakum qasadnakum talabnakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Tuhizuna bihimmatikum wa dirrakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Wa'tuna adayakum hadayakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. ولا خيات مضلي فحاشاكم وحاشاكم. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. إذا ديناكم وحزنا حين زرناكم. Salamullah ya sada minar rahman. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. سنضاع مزايا من مزاياكم. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. الله حياكم وعين الله ترعاكم. Salamullah ya sada minar rahman ya صلى الله syakur. مولانا وسلم آتيناكم. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulid apa tahlil? يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أحلى الورى منطقا وأنشدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صل وسلم على محمد أفضل من بالتقى تحقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صل وسلم على محمد وآله من بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ومن بحبل النبي توسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صل وسلم على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمود فزعطر الوجود يكتب الوجود وترزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا والنبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا حظا بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه الذي لا تنحصر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثره ترداد حيث ابرز من عالم الامكان صوره هذا الإنسان صلى الله عليه بوجوده ثقلان وتنتشر اسراره في الاكوان وما من سر اتصل به قلب منيب الا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه على قلب سروره قد توالى بحبيب عم الانام نوالا جل من شرف الوجود بنوره ومن الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لفظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله سبحان عليه الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان حاروف تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه وأشار منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود فتبارك الله من إله كريم وهذه آياته في الذكر الحكيم ببشارة لك جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا والنبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب كريمة والبطون فما من سلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه والقمر التام الذي
يتنكل في بروجه يتشرف به موطن تكرار استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد كدت الأقدار أزالية بمقضت وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم الشهادة البشر لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير أفكار ظهوره وظهر صلى الله عليه. ركيم لهذه الخروج الله عليه. يعيركم ما في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروض صلى الله عليه. أرجى السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي أرجى السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم dan Sulaiman بالوصال تكرما سرى السرور فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم صفا نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد
أعطى كل شيء حقه ونصيبه وسخر الأرض لعبده الذي خفله ويرحم من طاغ وهو الغفار لكل من أذنب وعصى والصلاة والسلام على رسول هذه الأمة الذي قد أبلغ الرسالة ونصح الأمة وهو الذي لا نبي بعده فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ هبانا بوجود المصطفى الهادي Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu masih bisa berkumpul kembali bersama teman-teman, kawan-kawan semua, baik yang online maupun offline, berziarah kepada guru kita semua, baca maulid, baca tahlil, doa bersama, dan kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kitab fiqih surah Munajat. Yang alhamdulillah kali ini kita kedatangan guru kita bersama, Ustaz Rifat. Masya Allah, nggak afdol kalau kita nggak ambil ilmu dan berkahnya dari beliau, maka langsung saja kita serahkan kepada beliau untuk Allahumma sholli alaihi. kitab. Antum aja. Menurut. Halo Ustaz, serahkan dulu Ustaz Rifat. Di atas kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu huda la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebelum kita mulai ngaji seperti biasa kita baca Fatihah, kita kirim Fatihah buat muallif dan musannif kitab, supaya apa yang kita pelajari dan kita aji ya dapat faedahnya buat kita, ya bisa menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah. Khususnya buat diri kita, kalau bisa nanti dibagiin buat orang lain. Al-Fatihah hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji dzurriyyatil bait ajma'in. Khususan ila muallif wa musannif hadzal kitab. Salam najat ta'lif al-imam al-alim al-amil al-fadil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani. Ila safinatus salal muhaqqi Sayyidil Abdullah al-Hadran bin Umar rahimahumullah. ونفعنا به وبعلومه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina al-ilma wa ta'lima wa ta'alluma wan naf'a wal intifa wa tadhkira wa tadhakkura wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an liwajhillah wa maradatihi wa thawabihi ta'ala lillahi ta'ala. Allahumma wafiqna niyatina ala niyatihim wa adkhilna niyatina ala niyatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa musannifu rahimakumullah wa nafa'ani wa iyyakum wa zadani wa zadakum fi afiyah wa khairin wa afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini meneruskan pengajian yang sebelumnya tentang daripada syaratnya syarat sholat. Ini ada yang hilang nggak Gus ya? Enggak. Ini kan ini khamis ya. Wal khamisu, ya kan? Wal khamis kan? Al khamis. Al khamisu istiqbalul kiblati bis sadri fil qiyami wal qu'udi wa bil mankibaini. Kita baca syarahnya ya. Syaratnya apa? Syarat salat. Yang kelima, minal ithna asyara istiqbalu ainil qiblati ail ka'bati. Syarat yang kelima ya di dalam syarat-syaratnya salat ya, itu ada di sini diterangkan di dalam kitabnya Imam Nawawi ini ada 12. Nanti macam-macam. Kitab fuqaha tuh macam-macam. Ada versi ikhtilafnya macam-macam. Ada yang lebih bahkan nanti. Bahkan di kitab Mughni Muhtaj ya, di dalam sarahnya Khatib Asy-Syarbini itu lebih dari ini. Nanti banyak di dalam syarafil mutawalat di dalam kitab-kitab pembahasan. Tapi ala kulli hal kita yang kita pelajarin sekarang ada 12. Ya, yang 12. Kemudian
Yang pertama adalah yang nomor 5 yaitu madhab kiblat. Kalau orang sholat madhabnya madhab kiblat. Nah ini kadang orang macem-macem nih jadi dalam madhab kiblat. Al-khamis minal isna asyara istiqbalu ainil kiblati ail Ka'bah. Kiblat itu apa? Kiblat itu Ka'bah, yang dituju adalah Ka'bah. Ya. Lil qadir alaihi. Di sini ada qayyid. Ya buat orang yang mampu untuk menghadap kiblat. Emang ada Ustaz orang yang nggak mampu buat madhab kiblat? Contohnya bagaimana? Orang sakit. Misalnya gimana tuh orang sakit? Nah, ada. Ente jangan ragu sama jawaban ente. Ada nggak Gusipul? Ada. Bagaimana contohnya orang yang tidak mampu untuk menghadap ke kiblat? Ya itu salah satu orang sakit, mungkin kakinya nggak bisa Ya ditekuk. betul. Terus salah apa lagi? Di atas kapal. ya orang yang ada di markub Jalanan. atau di dalam kendaraan, ya itu nggak bisa. Kemudian apalagi banyak ya orang di sini kalau dikasih qayyid sama mu'allif berarti memang ada. Contoh-contohnya ya orang yang tidak bisa menghadap ke kiblat. Walaysa minha al-hajar walaysa minha al-hajaru wasadarwan li'anna thubutahuma minha dhanniyun wa huwa la yaktafi bihi fil kiblati wa laysa al-murad bil aini al-jidaru bal huwa sammat al-baitu ya wa hawauhu ila samai wal ardi as-sabi'ati wal mu'tabaru musamatuha urfan la haqiqatan wa kaunuha bisadar. Nah, ini penjelasan tentang madhab ke kiblat. Ya, madhab ke kiblat ainul kiblah. Jadi yang kita hadap itu kiblat. Kiblat misalnya kalau dari sini kita yang di Indonesia Barat. ya itu ngadepnya ke barat. Ya udah kita ngadepnya ainul kiblahnya. Nanti itu macam-macam juga sebenarnya ada khilaf Ustaz. Kalau kita sholat misalnya madhab kena kiblatnya cuma setengahnya kiblatnya doang atau bagaimana? Yang penting secara ya ijtihadnya ulama itu udah kena kita ke kiblat itu nggak ada masalah ainul kiblah. Ya kecuali emang kita benar-benar bisa ngelihat langsung Ka'bah di depan mata kita nggak mau madhab Ka'bah. Iya, nanti dibahas. Ya nggak mau madhab ke Ka'bah itu baru lain soal. Ya. Kemudian di sini bukan penghalang itu ya. Penghalang itu bukan kalau kata mu'allif di sini batu atau tembok. Itu bukan termasuk penghalang. Misal kita di dalam satu ruangan. Ya kayak kita lah di Indonesia udah jauh banget. Ya boro-boro tembok atau batu yang menghalang gitu udah kalangan sama laut. Sama dan lain-lain ya. Itu bukan termasuk penghalang. Begitupun ya penjelasan mu'allif di sini hajar wasadarwan dan yang lain-lain itu buat orang yang dekat sama Mekah misalnya. Ya. Itu penghalang bukan Ustadz. Ketika misalkan di Mekah tuh ada hotel-hotel banyak ya. Kita sholat nih, tapi kan kita di hotel kalangan dong. Sama Ka'bah bagaimana tuh? Kalau kata mu'allif di sini itu bukan penghalang. Ya. Kemudian li'anna thubutuhuma dhanniyun. Kalau kata mu'allif ya adanya penghalang tembok tadi atau pagar dan yang lain-lain atau batu itu sifatnya dhon. Ya. Bisa kita bisa kita terawang gitu. Bahwasanya kiblat itu ada di sono, orang yang jauh aja bisa apalagi yang dekat. Wa huwa la yaktafi bihi fil qiblah wa huwa la yaktafi ya fil qiblah wa laysal murad bil ain al jidar. Ya yang dimaksud Ka'bah ainul Ka'bah itu bukan Ka'bahnya doang. Ya, kalau kata mu'allif nih bukan Ka'bahnya doang. Orang susah kan kalau misalnya Ka'bahnya doang nih kita mau sholat. Bisa jadi orang yang sholat misalnya di Burj Khalifa ya yang tingginya bukan main, jangan kan Burj Khalifa deh, sama Monas aja kayaknya tinggian Monas kan sama Ka'bah, itu berarti udah nggak kena. Kalau kata mu'allif ya musannif ya para ulama kita mengatakan ainul kiblah itu apa, berarti Ka'bah di sini penjelasannya ya wa huwa sammat al-bait, yaitu Ka'bah itu tersendiri wa hawauhu ila sama, sampai hawanya yang ke atas ya. Ka'bah ini kan modelannya kotak ya, sampai ke atas itu ainul, itu namanya ainul kiblat. Itu namanya kiblat. Jadi kalau kita kena ya sejurusan sama itu Ka'bah, itu kita udah mustaqbilul kiblah, udah istiqbalul kiblah. Jadi kotaknya Ka'bah itu menunjukkan kotak sampai ke atasnya itu. Makanya itu namanya istiqbalul kiblah, itu kena. Ya.
nanti sebenarnya banyak tuh ada penjelasan orang kalau sholat di atas Ka'bah bagaimana Ustadz, boleh nggak, sah nggak, itu ada tuh hukum-hukumnya ya, boleh, sah. Ada nanti ulama yang mensyaratkan di di pojokannya, pokoknya yang penting ada tiangnya di situ yang di pojokan yang kita sholatin. Orang yang di dalam Ka'bah sholatnya madep mana? Bebas. Ayo. Bebas. Itu dia. Ada yang bilang boleh nggak apa-apa, udah kemana aja. Aina masyiat, ya terserah ente mau madep mana. Ada yang ulama mensyaratkan kan ada tiang-tiangnya di dalam Ka'bah. Dan ente sholat madep ke tiang-tiang yang ada. Begitu. Nanti macam-macam. Tapi secara definisi Ka'bah sendiri ya tadi Ainul Ka'bah itu kotaknya itu sampai hawa sampai ke langit, bahkan di sini ila sama isabiah ya, sampai ke langit ketujuh ya, hawa ila sama iwal ardi ya, sampai bumi bahkan ya, bumi ke bawahnya tuh ya, wal ardi sabiah, sampai bumi ketujuh ke bawahnya juga, wal mu'tabar ya musamatuha urfan la haqiqatan wa kaunuha bisadr ya, tadi yang diiktibarkan ya, masalah Ka'bah tadi itu secara uruf ya, yang tadi itu yang tadi saya jelasin, Ka'bah itu kotak ke atas ke bawahnya itu namanya Ainul Qiblah. Jadi kita madep ke sono semuanya ya. Bahkan kalau di dalam kitab ya, penjelasan tentang masalah ini dibahasnya tentang masalah ibadah haji ya. Kalau kita bahas masalah kitab ibadah haji di dalam kitab Mutawwalat ya, di dalam kitab-kitab syarah yang penjelasannya begitu panjang, kenapa sih umat Islam itu ya, Allah maksudnya salah satu kisahnya gitu, maksudnya kenapa Ka'bah kita biar istiqbal sholat kita tuh ke Ka'bah, walaupun sebelumnya pernah Ka'bah arah kiblat itu dulu di mana coba? Di Masjidil Aqsa. Akhirnya dipindah karena di dalam kitab-kitab yang mu'allif syarah Mutawwalat itu mengatakan bahwasanya Baitul Ma'mur. Pernah dengar Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu yang ada di Arsy. Ketika Nabi Adam sebelum diturunin sama Allah Subhanahu wa taala, dulu ibadahnya Nabi Adam di surga itu bareng sama kayak para malaikatnya Allah. Jadi muterin Baitul Ma'mur. Ya. Sambil seraya bersolawat gitu, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai akhirnya Nabi Adam diturunin ya ke muka bumi ini. Ke muka bumi diturunin, suatu ketika Nabi Adam kangen ya sama ibadah yang dulu pernah dilakukan. Jadi kalau diruntut lagi di dalam sejarahnya, di dalam kitab-kitab Qudama itu dijelaskan ya bahwasanya sebelum Ka'bah yang sekarang ada itu dulu juga dari zaman Nabi Adam pun titik itu pun sudah ada. Karena itu kalau ditarik lurus itu sama kayak Baitul Ma'mur. Gitu. Ya. Jadi iya. Makanya dan secara penjelasan ilmiah juga kan Ka'bah itu ya, lurusan Ka'bah itu juga kan banyak tuh keilmuan-keilmuan yang dibahas tentang hal itu. Jadi nggak sembarangan memang Allah naruh Ka'bah di situ, gitu. Ada sesuatunya. Ada sesuatu, pasti ada sesuatunya yang Allah taruh, gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, kecanggihan teknologi makin akhirnya baru udah diketahui oleh para ilmuwan ya kan bahwasanya titik itulah ya, itu adalah titik daripada pertengahannya bumi, intinya bumi gitu. Pas gitu ya. Secara tidak langsung. Nah, kemudian itu nanti panjang tuh di dalam kitab haji dijelaskan. Jadi sebelum Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu memang sebelumnya sudah ada ya, dari Nabi Adam bahkan. Ini kalau di kitab-kitab dijelaskan seperti itu. Kemudian di Nabi Ibrahim dibangun kembali, dibangun ulang gitu sampai yang kita lihat sekarang. Nah itu tidak berubah tempatnya di situ. Kemudian ini nggak apa-apa ya, melebar kemana-mana ya. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa kaunuha bisadr, madep ke kiblatnya bagaimana Ustaz? Ngadepnya dengan dada kita. Jadi jangan dadanya ke sana Allahu Akbar, miringnya kita ke sana. Misalnya kiblat ke arahnya kemana? Ke sana ya, kalau sana ya. Allahu Akbar, dada kitanya nggak ngikut ke arah kiblat. Kalau di dalam kitab ini syarat madhab kiblatnya itu kaunuha bis sadar, la bil wajah, bukan dengan wajah, dengan muka kita doang gitu. Allahu Akbar tapi muka mana-mana ya. Ya Allahu Akbar dengan
dengan dada. Ya, muka nggak termasuk di sini. Mohon maaf, muka nggak termasuk. Dada jadi yang dimaksud ya. Kemudian fil qiyami wal qu'udi wa bil mankibaini wa mu'dhamul badan. Jadi apa? Dengan berdiri maupun yang sholatnya duduk. Wal qu'ud wa bil mankibaini. Ya, bahu juga harus sama menghadap ke sana. Ya, jadi jangan badannya melantang-melantang ntar kepala kemari, badan dada kemari, ini dagu begini. Jadi bukan mentang-mentang mukanya doang tapi badan ke sana gitu. Jadi itu ya, paham ya semuanya. Bil mankibaini, bahunya juga harus sama. Wa mu'dhamul badan. Nah, kebanyakan ya dari badan kita juga harus menghadap ke qiblat. Ai aktsaruhu fi ghairihima, ya, selain daripada apa di sini wa huwa ar-ruku' was sujud fi ghairil ruku' was sujud. Ya, di selain ruku dan sujud. Kalau ruku sama sujud bodoh dah. Ruku kan modelannya beda. Ruku begitu, sujud begitu. Nah, di sini juga sebenarnya di dalam ini nanti ada pembahasannya sendiri sebenarnya. Falau in harafa anha bi sadrihi ma'al qudrah, ya batalat sholatuhu. Kalau kita nih madhab kiblat terus insarafa bi qadrihi, ya insarafa bi qadrihi, inharafa anhu bi sadrihi ma'al qudrah, ya batalat sholatu. Kita lagi sholat begini terus sengaja misalnya gue belokin ke sono, dengan kesadaran penuh batal sholat ente, udah nggak madhab kiblat lagi. Badannya yang goyang-goyangin gitu. Iya, misalnya tadi kan kiblat madhab sono. Iya. Kemudian sengaja nih kita, namanya bercanda kan kadang sholat madepin ke sono. Iya. Batal. Langsung nih dengan sengaja gitu, batal dia. Batalat sholatuhu. Wal istiqbalu syartun li sihhatis salat. Sedangkan madhab kiblat itu adalah syarat sahnya salat liqadirin alaihi, buat orang yang mampu untuk madhab kiblat mutlaqan ay fil qurbi wal bu'di. Ya, mau yang dekat mau yang jauh, mau dia adanya di Mekah, mau dia adanya di Cilodong, mau dia ada di Gang Manggis, kalau dia bisa madhab kiblat dia harus madhab kiblat, karena itu termasuk syarat sahnya salat. Lakinnahu fil qurbi bil yaqin, ya, akan tetapi buat orang yang dekat ya dengan yakin, bil yakin wa fil bu'di bidzan. Orang yang dekat dengan Mekah tadi dengan yakin dia harus tahu, oh madhabnya ke sono nih, benar kiblat. Ini kalau kita tarik searah selurusan itu madhabnya lurus nih sama kiblat. Nah, kalau sekarang aplikasi udah banyak. Di NU online juga ada tuh aplikasi, bisa kita arahkan kiblat ke dengan kamera. Kalau di download di aplikasi, saya punya aplikasi namanya NU online. Itu bisa kita lihat arahkan kiblat dengan kamera. Jadi itu tarikan lurus tuh dari Ka'bah ke handphone kita. Presisi. Ya. Itu kalau yang dekat itu harus dengan yakin. Kalau yang jauh bagaimana Ustadz? Nah, yang jauh boleh pakai zon. Boleh pakai praduga saja atau prasangka saja, dugaan. Oh, ini pokoknya madhabnya ke sini dah nih. Gitu. Buat apa namanya, zon itu kan antara dari 60 ya. 60 sampai 70 dah. 70 ke bawah dah. Ya, zon itu. Ya, kalau yakin berarti udah derajatnya yakin pasti. Ya, 100%. Kalau yakin. Kemudian namanya zon ya boleh salah, ya, kalau namanya zon boleh salah. Kemudian wa fil bu'di bidzan walau amkanahu ayyusalli ilal qiblah qaidan, falau amkanahu ayyusalli ilal qiblah qaidan wa ila ghairiha qaiman wajib al-istiqbalu li'annahu akada id la yaskut fin nafli illa li udhrin kasafar bihilafil qiyam. Nah, kalau orang yang memungkinkan dia buat sholat madhab kiblat dengan berdiri, ya, wa ila ghairiha qaiman, ya, qaidan duduk, ya, wa ila ghairiha qaiman, ya, wajibal istiqbalu li'annahu akada id la yaskutu fin nafli illa li udhrin kasafari bihilafil qiyam wa summiyatil ka'bah qiblatan li'annal musalla, ya, yuqabiluha wa hiya tuqabiluhu wa ka'batun, ya, latarba'uha wa la yunafihi ikhtilafu ba'da ma baina arkanuha li'annahu qalilun la yunafi tarbi illa yadastaddal khauf. Ya, jadi ini enggak apa-apa, gua aman ya.
Penjelasannya adalah ketika kita sholat memungkinkan amkanhu ayyusalli lal qiblah qaidan. Qaid berarti kan di sini bisa bermakna apa namanya? Berdiri tegak. Qaid itu sebenarnya. Tapi di sini kalau kita maknain qaid setelahnya di sini ada qiyam juga. Qaid itu. Itu meninggoy. Aduh bentar, saya angan-angan dulu ya. Ghaira qaiman wajib al-istiqbalu. Walam gana yusalli lal qiblah qaidan. Duduk ila ghairiha qaiman. Wajib al-istiqbalu li'annahu akad idh la yaskutu fi nafl. Ya, intinya sama, mau dia duduk, mau dia berdiri, kalau dia mampu dia untuk madhep kiblat, maka wajib hukumnya buat orang tersebut madhep kiblat li'annahu akid, yaitu hukum yang patennya seperti itu. Ya, kemudian di sini idla yaskutu fin nafl. Tapi hal tersebut kalau di dalam kitab ini ya madhep kiblat itu juga tidak gugur, maksudnya hukumnya di dalam sholat sunnah. Ya sama. Ya, sama di dalam sholat sunnah juga harus madhep kiblat. Walaupun sholatnya sunnah illa li uzrin. Kecuali dia ada uzur. Contohnya Kasafar. Contohnya ketika dia di dalam perjalanan. Ada orang biasa sholat duha. Ya, orang mudawim sholat duha. Dia nggak pernah ninggalin sholat duha atau sholat tahajud. Ya, sewaktu-waktu ternyata dia pergi ke mana? Jawa Timur naik kereta. Kereta kan nggak bisa kita belokin. Ya, sedangkan kalau mau sholat kagak ada tempatnya. Ya, sholat dah di bangku, ambil wudhu, sholat di bangku, dia sholat sunnah, madepnya nggak madep kiblat, itu boleh nggak? Boleh. Kemudian ada lagi namanya sholat lihurmatil waqt. Sholat, misalnya kita udah masuk waktu zuhur atau masuk waktu asar, kita ada di dalam pesawat, ada di dalam kendaraan kayak kereta tadi dah misalnya. Mau sholat nggak bisa, nggak ada ruangannya, nggak tahu juga arah kiblatnya kemana. Sedangkan sholat itu wajib harus dikerjakan ketika masuk waktunya. Nah, ada ulama namanya sholat lihurmatil waqt. Ya, kita sholat dah sekenanya, yang menghormatin waktu sholat yang udah datang. Ya, nanti entah sampainya bagaimana kapan. Kalau sampainya misalnya nggak keburu ya dikodok. Yang penting udah azam buat sholat. Kalau bisa sholat silakan. Tapi kalau udah nggak bisa banget sholat, itu banyak nih. Misalnya ente kapan-kapan ya Allahumma sholli ala Muhammad pergi ke luar negeri. Ya, entah ke Mekah Madinah, ya umroh atau haji, ya, yang mana di situ masuk waktu misalnya pesawatnya yang direct lagi langsung 9 jam. Ya, sedangkan di situ memakan waktu misalnya sholat duhur dan asar. Ya udah pasti nih duhur dan asar kita nggak keburu misalnya. Ya udah, kita tahu udah masuk waktunya jam sholat zuhur dan asar, tapi kita nggak bisa sholat. Padahal kita udah niat jamak dah pokoknya. Ya. Nggak keburu juga nih. Udah sholat di dalam pesawat, kita ke kamar mandi, ambil wudhu, sholat di bangku. Jamak. Sholat lihurmatil waqt. Sholat udah ente sholat jamak. Ya, tapi nanti ketika sampai ente ulangi kodok. Ya, itu cuma sholat buat ngormatin waktu yang udah datang sholat. Sholat seperti biasa. Sholat seperti biasa sholat. Ya, azm. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bihila fil qiyam wa summiyatil Ka'bah qiblatan li'anna al-musalla yuqabiluha. Kenapa? Ya beda di sini dengan orang yang berdiri tadi. Ya kalau itu kan sholatnya kita tadi dalam keadaan duduk ya, karena di perjalanan. Kalau orang yang berdiri mungkin bisa lebih leluasa ngadepin badannya ke kiblat. Tapi kalau orang duduk sulit. Ya. Kemudian Ka'bah kenapa dinamakan kiblat? Karena musolli. Orang yang sholat itu menghadap kepada Ka'bah. Wahya tuqabiluhu wa ka'batan, ya, suduknya duduk, dan juga litar ba'uha, dan dinamakan Ka'bah karena bentuknya itu persegi 4 kubus. Wala yunafihi ikhtilafu ba'da ma baina arkanuha li'annahu qalilun la yunafi tarbi. Ya walaupun nanti ada ikhtilaf di situ, katanya enggak Ka'bah tuh bentuknya enggak kubus. Ya, ada. Nah, itu hilaf-hilaf seperti itu tidak terlalu dihiraukan oleh ulama, ya.
li'annahu qalilun, karena bedanya paling sedikit kalau kata Imam Nawawi di sini, la yunafit tarbi, yang enggak apa namanya, enggak ngerubah daripada nama persegi tersebut gitu. Ya. Kemudian illa idza stadda al khauf ya al mubah bi an kana fi qitalin mubah au ghairihi kafirarin wa min kafirari min sailin au harikin au sabuin au dab isailin. Boleh kita enggak madep Ka'bah. Kalau misalnya kita takut nih. Takut, benar-benar takut. Yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya apa? Biankan nafi qitalin, dalam peperangan. Nanti ada sholat karena perang. Ada. Nanti ada tata caranya. Udah kelewat belum, Gus? Jadi nama sholatnya adalah sholat lisiddatil khauf. Ya, nanti ada caranya yang sholat karena perang. Lagi perang dia wajib sholat, tetap ente bayangin. Lagi perang dia wajib sholat. Ente baru puyeng dikit aja nggak mau sholat. Belis emang ente. Lagi perang sama Allah masih diwajibin sholat. Bahkan ada tuh nanti formasinya. Kalau yang ini ruku, yang belakang jaga berdiri. Yang belakang ruku, yang depan jaga, misalnya nunggu sujud. Ada ntar caranya kita ajarin pelan-pelan. Ya Power Ranger. Iya. Itu lagi perang wajib ente baru anget dikit, ya Allah males sholat. Ya Allah, astagfirullah. Ada belisnya. Astagfirullah. Ya. Jadi seperti itu, sholat wajib. Bukannya sholat itu rajin, sholat itu wajib. Wih, di sholatnya rajin banget, belis ente. Sholat itu wajib. Bukannya sholatnya rajin banget kamu, masya Allah. Kamu belis ya? Sholat itu wajib. Ya, kalau ada orang ngomong gitu, sholat itu kewajiban, rajin ya udah, bukan bagaimana. Lah gue rajin tiap hari, lu jawabinnya begitu. Lah gue rajin emang kewajiban, bagaimana? Ya. Jadi gitu ya. Illa idza staddal khauf, boleh kalau misalnya dalam ketakutan yang begitu besar atau ketakutan yang sangat-sangat. Tadi ketika peperangan. Kemudian ada juga firar min sail. Tiba-tiba ada banjir datang, suyul. Lagi sembayang, tiba-tiba ada banjir nih datang. Ente bayangin. Itu boleh tuh dikit. Apa namanya, bahasanya nggak madep ke kiblat. Atau di sini lagi apa lagi di sini? Au harik atau kebakaran, au sabuin atau binatang buas, au daf aisailin atau kita mencegah daripada perampokan yang ada di rumah. Kalau lagi sembahyang, tiba-tiba rumah kita dirampok, dimalingin. Nggak apa-apa tuh kita. Apa namanya? Misalnya udah mau rakaat terakhir kebetulan, misal kalau kita nggak buru-buru selesai nih sholat dan kita nggak mustahil nih nggak bisa ngadep kiblat, ntar maling kabur duluan. Jadi sebelum salam nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maling, gitu teriakin deh tuh. Itu nggak ada masalah. Walam yumkinhu istiqbalu fayusalli kaifa amkana. Nah, kemudian buat orang yang nggak memungkinkan untuk istiqbalul kiblah bagaimana? Maka dia sholat kaifa amkana. Semampunya dia madhab kiblat bagaimana. Ada orang di rumah sakit udah nggak kuat dah kalau bahas. Iya, mungkin yang nggak harus orang sekaratul maut juga sih bahasanya. Cuman intinya dia udah nggak bisa deh nih madhab ke kiblat. Udah sholat kemana aja madhabnya udah terserah. Kaifa amkana wala masyian. Di sini tapi buat orang yang berdiri nggak boleh nih, khilafan li Abi Hanifah. Ada pertentangan di sini madhab Imam Abu Hanifah mengatakan fardhon kanatis shalah au naflan yakhafu fautahu dunal istisqa. Selain sholat istisqa. Kalau kata madhabnya Imam Abu Hanifah, selain sholat istisqa, itu doang, cuma sholat istisqa aja. Yang nggak boleh sholat minta hujan, sholat istisqa. Ada. Ana alhamdulillah beberapa kali pernah melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Masa biar mau di sini antum pernah sholat sini ya? Apa? Antum pernah sholat sini ya? Di mana? Di masjid di sini. Enggak pernah. Masa di sini hujan mulu. Pusing nih, emang lagi musim hujan. Malih. Istisqa lagi telang, Iya. lagi hujan. Dulu di pondok kekeringan air. Udah lama tuh nggak hujan-hujan, akhirnya sholat deh tuh. Itu satu daerah. Habis sholat keluar hujan.
Enggak juga. Seminggu setelah itu baru dah tuh keluar hujan. Ada tata cara yang kita nggak boleh mandi, tetap pakai pakaian yang jelek, nggak boleh pakai wangi-wangian. Iya. Jadi emang minta sama Allah dalam keadaan kita hina. Ya Allah tolong turunin hujan. Bumi nggak dikasih air, nggak dikasih hujan, repot. Ya. Itu namanya sholat istisqa. Nah, Imam Hanafi membolehkan tidak memadap kiblat itu cuma di sholat istisqa. Kemudian ya di sini wala i'adata alaihi. Udah kalau orang buat yang nggak bisa sholat madhab kiblat, bener-bener nggak bisa, dia nggak wajib buat ngulangin sholatnya, nggak wajib ngulang. Ya lil ajzi asyari, buat orang yang tidak mampu secara syariat. Ya fa idza hasala al khauf fi shalah ya fala farqa baina ayyakuna awwalal waqti aw akhirahu bil ittifaq. Tidak wajib mengulang atau tidak wajib tidak mengkodok karena dia udah sholat. Cuma kan dia nggak madhab kiblat doang nih Allah. Gitu. Jadi dia nggak wajib sholat, bener-bener nggak mampu. Dengan syarat tadi uzurnya uzur syar'i. Ya kalau misalnya di tengah-tengah sholat ya bagaimana? Tadi di awal sholat udah madhab kiblat Ustaz, tiba-tiba hasol di pertengahan sholat ketakutan. Ya ketakutan. Nah tadi contoh-contohnya diantaranya tadi tiba-tiba ada suyul, ada banjir, ada perampok, atau tadi tiba-tiba ada peperangan, itu bagaimana? Nah itu sama di sini. Fala farqa baina ayyakun awwalal waqti aw akhirih bil ittifaq. Itu nggak ada perbedaan sama sekali. Secara sepakat kalau kata di kitab ini wa idza kana qablaha fala budda wa ayyakuna akhiral waqti bihaitsu la yasa'u illa salat aw yadunnu dawam wa qila la farqa fi hadza aidan baina awwalil waqti aw wa akhirih wa lam. Nah intinya gitu, kalau misalnya ayo udah nih sholat kayak tadi tuh ya, misalnya di pertengahan tiba-tiba nih kalau gua nggak sholat waktunya udah mau habis juga nih ternyata begitu. Bagaimana ya kalau gua mencong dari kiblat, gua batal. Tapi sedangkan ini sholat udah di akhir nih, ya udah sholat nggak apa-apa. Yang mencong terakhir itu dengan uzur syar'i itu dianggap sah, dia nggak ngulang. Ya nggak ada beda mau di awal waktu atau di akhir waktu. Ya selama uzurnya syar'i dia nggak madhab kiblat, dia tetap sah sholatnya dan nggak wajib ngulang. Wa'lam annahu yajibu ala kulli man kana fi jaziratil bantani. Nah disebut di sini keren nih kalau yang ngarang kitab orang kita ya kan. Ya ketahuilah wajib buat orang-orang yang ada di Pulau Banten, berarti Pulau Jawa, ketika sholat ayyan harifa min hattil istiwa, ya itu belok sedikit daripada garis katulistiwa, ila jihatin yaminihi al-musamma bishimal, kepada arah yang sebelah kanan yang biasa disebut dengan utara. Shimal itu utara. Li'annahu jihatin yaminihi al-musamma bishimal, shimal bisa diartiin juga kanan. Li'annaha an shimalin min istiqbalil masyriq, ya karena berada di shimal, ya kebalikan daripada masyrik, timur, berarti utara balik timur utara, benar kan kebalikannya? Timur barat ya. Oh sorry, sebelah kanannya timur, berarti shimal apa? Sebelah kanannya timur apa? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat. Di sini. Enggak tahu lagi. Nih ada di sini, tenang, sabar. Nih, ada nih penjelasannya, Mali. Kasih lihat full. Nih ya. Ini kan masyriq. Ya. Ini kan masyriq nih, syarak ya kan. Kita yang ada di Indonesia ya disuruh ya ke kanan sedikit, an yaminihi, ya ke kanan sedikit nih. Shimal, ini shimal namanya tuh. Syarak nih kan, syarik nih janub, nih gorob nih barat. Terus kemudian ini timur barat ya kan. Ini timur bener Mali. Syarak timur. Bener timur kan ke barat. Iya ini kan gue jitak lo, ini barat. Ini timur, ini utara, ini selatan. Tadi gue ngapa disalahin? Ya nih. Ini barat, ini timur. Karena posisi kita adanya di timur. Kita menghadap sedikit ke kanan. Ya maksudnya diarahin ke shimal, karena adanya Ka'bah di sebelah sini, bukan ngadep ke barat. Ya karena Ka'bah adanya di mari itu, mencong ke kanan. Kebanyakan berarti sekarang kan belok kanan. Iya, karena ini tuh, ini jadi Jazirah Banten adanya di sini, kita disuruh miring sedikit sama Imam Nawawi ke kanan.
Ya ini adanya di sini, kita adanya di timur. Ya ini barat adanya di sebelah mari. Nah Ka'bah itu adanya di sini, miring sedikit ke kanan ke Shimal. Di utara, miring sedikit ke utara. Jadi begitu contohnya tuh ya. Intinya kalau enakan miring ke kanan kita lah. Iya. Arah kanan kita pasti dia Arah kanan kita. biasanya. Gitu. Paham ya? Paham. Yang ada di mana? Woi, Kiwo, paham enggak lu? Nih lu lihat tuh tulisannya ya. Ini Banten, Jazirah Pulau Indonesia. Ya. Sedangkan ini barat, ini sih timur. Kita di timur pun bukan di timur pas banget. Tapi di bawahnya sedikit. Nah, kita diperintahkan untuk Kalau posisinya di itu Jakarta Timur, condet. sama aja. Di Jakarta Timur jangan Klender. Paham kagak, Bro? Selain sawit Dursal. Cawang. Jakung sayangku. Ya, jadi arahnya ke sana ya. Nanti setiap tahunnya itu ada Perubahan. pembenaran kiblat. Karena lempeng-lempengnya bumi Karena kan lempeng-lempengnya bumi Geser. berubah. Geser. Jadi nanti ada ketika istiwa Ka'bah Nah, persis di Di atas matahari matahari. persis di atas Ka'bah, nanti itu orang salam dunia disuruh benerin arah kiblat. Caranya bagaimana? Nanti ada caranya. Kita ajarin ntar bisa kapan-kapan. pakai ilmu falak juga ada. Ada ilmu falaknya. Jadi nggak sembarangan kita ngaji. Karena pernah dulu praktek Iya. ngukur keblak. Nah, orang-orang yang mempunyai ilmu falak, ilmu faraid itu sama Allah biasanya Allah ambil cepet itu. Oh iya, susah. Karena itu ilmu-ilmu jarang. Benar sekali. Iya. Udah meninggal guru anak sekarang. Oh, iya, aduh jangan doain. Falak guru anak Iya. yang ilmu falak. Apa palak? Namanya Kiai Zainuddin. Allahumma sholli alaihi. Kita doain guru-guru kita yang masih pada megang ilmu keilmuan itu tuh biar Allah pada panjangin. Oh, sekarang Kadang siapa? bahkan kalau orang yang canggih, dia bener-bener dalam di dalam keilmuan falak begitunya, dia bisa tahu kapan pohon itu daunnya jatuh. Oh. Susah ngitungnya matematik. Ada dia Lebih susah dari hitung-hitungannya. matematik belajar falak. Dan itu orang-orang yang emang beneran niat doang. Kita ketemu ilmu faraid aja udah capek. Bener, robot ada nggak? Guru falak? Alhamdulillah ada, cuman Ana nggak terlalu memperdalam. Ana malah memperdalamnya di Jawa, Gus. Iya. Karena guru-guru kita di Jawa tuh masya Allah. Cerdas. Iya. Fatuba li ahlil Jawa. Oh. Fatuba li ahlil Jawa. Beruntungnya Jawa. orang Jawa, makanya jangan nyenyak orang Jawa antum ya. Fatuba li ahlil Jawa. Kita alhamdulillah terkenal ya begitu juga. Tapi nggak usah nggak usah kecil hati buat orang-orang yang di luar Jawa. Banyak ente yang Sumatera punya Syekh Yasin Alfa Dani, yang Kalimantan punya siapa? Syekh Martapura. Syekh Arsyad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari. Banyak, Allahumma ente banyak. Ada yang di mana? Di Cawang punya Afrika Utara yang dulu orang TNI. Ada tuh yang orang kita dulu siapa lupa gue namanya. Lupa lagi. Di Afrika Utara Ya, juga nah, ada. tahu bukan lupa. Bang. Iya Bang Bambang. Ada kita punya ulama di sono namanya Oh. Syekh Yusuf. Kan pernah ke Afrika. Syekh Yusuf Al-Makassari kalau nggak salah. Siapa? Iya. Iya Bambang benar. Bambang Om Bambang. Sugianto. Om Bambang. Om Bambang. Bambang. Oh, yang ETNI. Iya. Dia pernah tuh ziarah ke sana. Oh. Nggak jauh dari Cape Town kata dia. Syekh Yusuf Al-Minangkabawi. Banyak ya pokoknya begitu-gitu. Kita tuh ya. Orang kita tuh. Allahumma banyak deh kita punya ulama. Alhamdulillah. Kemudian tadi ya penjelasannya seperti itu, wajib buat orang daerah Jazirah Banten, berarti Pulau Jawa dan sekitarnya. Kenapa di sini sebutin Banten ya? Karena mualifnya orang Banten. Dan inda salat yang harfi min hatil istiwa. Hot istiwa kan lurus ya? Iya. Dari kita kan lurus tuh. Iya. Kalimantan gitu, kayak kita liatin aja WIB, Wita, apalagi kita wit ya. Kita web. WIB, Wita, Wit itu, nah itu kan lurus. Nah kita disuruh miringin ke kanan sama beliau. Kemudian ini kalau ngaji begini emang kudu ngerti Gus ya. Iya, ada bukunya juga. Kemudian bahkan di sini ada hitungannya, saking kerennya Imam Nawawi nih dikasih tahu. Tuh. Bimikdari sittata wa ishrina darajat. Ahli Ya. falak juga nih berarti. Ahli falak juga. Perkiraannya berapa tuh miringnya? 26 derajat. Tuh. Kita beli busur. Kalau orang ngerti ilmu falak bener dihitung, ada tuh busur-busur ilmu falaknya. Jadi miringnya seberapa? 26 derajat liyakuna mustaqbilan lil kiblah. Supaya benar-benar ente madep ke kiblat. Ada hitungannya 26 derajat. Kalau busur di ATK bisa. Enggak, bisa aja sih, cuman kalau ngerti ngitungnya, cuman ada tuh yang hitung-hitungan ilmu falak bener-bener khusus. Itu Dia mah pakai anu. di online masih ada tuh ilmu-ilmu gituan. Apa namanya? Kompas ilmu falak namanya. Coba ente cari di online ada.
Kalau yang bikin masjid kan dia mesti dari pemerintah ya. Iya, ada ahlinya makanya. Ada ahlinya sebenarnya, Buat ada sebelumnya ngurusin penghitung-hitungannya arah ada tuh. Bukan tukang pompa lu suruh ngitung. Nah, Jadi sekarang kalau bangun masjidnya dipanggil tuh orangnya ahlinya. Iya. Buat ini kesini. Ini masjid kita agak belok nggak? perang Belok ke kanan. belok Ya kan? kanan. Ya kan. Bahkan nih ya di sini dijelasin lagi li'anna ardal Banten, pulau kita di Indonesia ini janubi. Kita ini masuknya di bawah di selatan. Bimikdari sita darajin ya kurang lebih 6 derajat kita ada, nggak pas banget. Nggak pas banget di timur kita. Cuman ada 6 derajat miring dikit. Ya sita darajin wa ardu Makkah shimali bimikdar ihda wa isrin, sedangkan di Makkah dia juga nggak ada di barat banget. Tapi rada ke kanan dikit. Sebanyak berapa di sini disebutkan? Mana tadi? Ihda wa isrin 21 derajat. Ya, wa tulu Makkah min jazairil khalidat wa huwal gharbi sab'ata wa sab'una darajat. Sedangkan panjangnya ya kalau kita tarik Makkah itu pulau kepulauan yang al-khalidat yang ada di sana, wa huwal gharbi yang mana mereka itu adanya sekarang dikenalnya dengan Dualul Khalij. Ya. Negara-negara yang ada di Mekah dan sekitarnya itu Saudi, Bahrain, Emirat dan lain-lain itu namanya Dualul Khalij. Itu perhitungannya adalah kurang lebih 27 derajat. Sedangkan panjangnya kalau ditarik dari sana kemari tulul Banten minha mi'ata wa ihda wa arbaun. Ya 141 derajat. Fabaina tulaihima arba'ata wa situna. Nah di antara panjangnya dua negara tadi sama negara kita Banten, jazirah pulau kita itu ada 64 derajat. Makanya Banten fakanal Bantani musamata liruknil Yamani. Nah kalau kita tarik lurus benar-benar ya Banten ini Indonesia ini itu nujunya ke rukun Yamani yang ada di Ka'bah alladzi alaihil hajar aswad. Kita tuh kenanya ke hajar aswad nariknya Banten loh. Kalau bukan ulama nih nggak kepikiran modelnya begini. Zaman dulu ya. Zaman dulu belum ada apa-apa. Kayak Dulu ini, orang ukur. belum pada ada. Pakai apa tuh? Biar ngukurnya tuh kalau nggak pakai ilmu. Ya. Mungkin begini ada berdiri, matanya merem. Oh, Bisa jadi tuh. Kan main orang zaman dulu ya. Buset. Gimana, Pak? Ancu. Mana ya gini dulu kita. Iya. Tutupan ya. Kemudian wa'lam anna baina shimali wad daburi tis'ina darajat wa kadza baina daburi wal janubi wa kadza bainal janubi was saba wa kadza baina saba. Ini penjelasan tentang masalah derajat-derajat ya. Kita nggak usah dalemin. Fayasturu baina shimali wad daburi wa kana syatruhu amsata wa arba'ina darajat wa yukhadhu min jihati daburi ila jihati shimal 26 darajat wa dzalika huwa qiblatun ahlul Jawa. Bahkan di sini dijelaskan kiblatnya ahlul Jawa ya kita orang Indonesia itu ya tadi wa hadhi suratul tul wal ard fi surati baitil ibrah wa alaihi asma'u manazilil qamar ya tadi juga penjelasan nama-nama bintang ya kalau kita jelasin tuh ada gugusan bintangnya tadi dijelasin tuh ya yang dabur kemudian apalagi tuh tadi tuh ada Leo, Soba Libra. ya kayak begitu-gitu tuh Leo Libra kalau kita kenalnya tuh ya. Kemudian apalagi Virgo ya, apalagi begitu-gitu tuh Virgon, Pialegon, Margakon, Virgo, Pico. apalagi Virgo, Aries, Leo, Scorpio, Leo dan lain-lain. Libra. Sagittarius. Cancer, Padil Cancer. Iya. Walhasil begitu ya. Kerja di Anak Leo nih, anak Leo nih. Fadil Cancer cocoknya kerja di air. Iya. Hai. Busipul Leonel. Lionel Messi. Iya benar. Lanjut. Kemudian udah tuh tadi nama-nama gugusan bintang dan arah angin. Ya 5 arifatil kiblat buat kita tahu arah kiblat. Kemudian istihdara ma'muman in kana jama'ata tsani takbiratul ihram wa hiya Salah itu. 14. Ya, ini gimana sih kita tuh? 15 ya begini. Unsur ya. Nih 15 asadisu ayakuna musliman. asadisu ayatuna musliman wallahu taala alam wa
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Rifat sudah menjabarkan begitu dalam ilmu yang kita dapat hari malam ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, silahkan sebelum ditutup. Pertanyaan Bang Tio, Fadil semuanya. Bang Tian. Insyaallah cukup. Cukup semua ya, alhamdulillah. Terima kasih yang udah sama-sama belajar bersama Ustaz Rifat kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan, yang kita dapatkan menjadi manfaat buat kita, buat semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan minggu depan kita bisa istiqomah kembali. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Ya habana ya habibana istaghfirna innaka khati'in. Amin. Ya abana istaghfirna innaka khati'in. Ya abana istaghfir lana innaka khati'in. Amin. Ya Allah yang mujib la hadaran la yaghib tawassalna ilaika bi rabbi rahna al-habib Hasan bin Ja'far. Amin ya Allah. Hajatan dunya bil maisarah. Hajat. Iya. Kita baru kelar ini. Baru kelar ziarah sama ngaji di makam bareng Ustaz Rifat. Iya. Bareng Ustaz Ipul sama teman-teman juga. Daging-dagingnya kulitin tadi mah ya. Ini begini nih. Buset ya, Kak. Kiblat. Ya. Lu kalau lu gimana? Oh, gini. Melek mata. Madang. Bang Ustad, makasih banyak Bang Ustad. Ya, sama-sama ya. Maafin. Semoga mat. Langsung balik. Balik. Busrak lah. Inilah Fortuner. Ustad Ipul. Makasih banyak Ustad Ipul. Enggak, mindahin motor. Oh, Semuanya Kak. sama-sama Ustaz semuanya. Masih banyak, Kak. Sekian. Jangan lupa istiqomah terus. Malam apa? Malam Senin Di majelis apa? di Majelis Nurul Dolam anti teror, Underground. underground anti teror, anti santet, Hancur. hancur. Maliknya di sini tuh. Udah pokoknya gitu aja. Atas berkahnya beliau Nurul Jadi Dolam kita ada. mau ngaji lagi di sini. Iya. Sekarang. Habis ngaji kita ngaji lagi. Buset, belum. Sampai pokoknya bola puyeng. Sampai perut sakit. Sampai kelebu. Sampai Ya Andra. Ya. Ini namanya Mandra lagi bobo. Tadi bikin hijau kan, Bang?